Ingin menambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Rehan Atoilah dari Banjarmasin. Semoga Buya Yahya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Pertanyaan saya Buya, saya memakai bank syariah Buya. Tetapi saya mau transfer uang ke orang, tetapi ternyata orang itu memakai bank konvensional. Apakah saya diperbolehkan transfer uang ke orang itu? Terima kasih Buya atas jawabannya. Mohon maaf kalau saya adalah salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita semua harus kompak. Bagaimana kita membesarkan lembaga keuangan yang syar'i untuk menghindarkan orang dari riba. Dan yang pertama dan utama harus difahami bahasanya di dalam bank syariah itu sudah diupayakan, biarpun ada kekurangannya, produk-produk yang di dalamnya adalah diupayakan sesuai dengan syariat. Maka setelah ini jangan sampai ada yang gembosi atau memfitnah bahwasanya bank syariah sama dengan bank konvensional. Tidak. Kalau bank konvensional itu tidak ada tuntunan syariatnya. Mereka manajemen perbankan. Sehingga masalah investasinya nggak peduli, yang penting menghasilkan. Apa haram menurut Islam kalau misalnya ada sebuah perusahaan minuman keras yang diizinkan oleh negara, kemudian dia akan cari dana ke bank konvensional, ya diizinkan. Anda menitipkan uang di situ, Anda ikut bagian juga, kan begitu. Tapi kalau bank syariah, Anda tidak akan mungkin mengajukan, wahai bank syariah, saya ingin membuat pabrik minuman keras. Saya ingin kerjasama dengan Anda, apakah dengan murabahah atau yang lain? Nggak mau, nggak diizinkan. Dan banyak dalam bank syariat ini adalah mungkin masalah urusan transfer sedikit sulit, sebenarnya nggak juga sih. Ada hal yang kurang, itu kita sempurnakan. Tapi banyak hal positifnya di situ. Maka kami menyeru untuk semuanya mengarah kepada bank syariat sampai menjadi bank terbesar di negeri ini. Sehingga semua apa yang kita lakukan di jalan tol dan sebagainya sudah berurusan dengan syariat. Kecemburuan ini harus dibangun. Nah, kemudian Anda masih punya kawan yang masih menggunakan bank konvensional dan Anda sudah syariat. Anda bersyukur dulu Anda sudah masuk bank syariat. Kemudian Anda ingin transfer kok teman masih pakai bank konvensional. Untuk menyampaikan haknya, Anda begini dulu. Yang penting Anda harus ada kiat semangat untuk mengingatkannya. Paling tidak Anda setelah transfer atau sebelum transfer mengingatkan, ya ukhti, ya akhi, yuk pindah ke bank syariat yuk. Kan dakwah begitu. Kenapa begini-begini? Kasih pemahaman. Ya, atau mungkin dia sebelumnya punya bank syariah, cuman karena selama ini dengan Anda sudah kenalan lama, jadi itu kenalan itu rekening yang dulu, padahal dia sudah hijrah, sudah tobat. Mungkin juga. Maka paling tidak Anda bertanya, ada yang bank syariah ya ukhti, ya akhi? Oh enggak ada. Kalau bisa ke depan pakai syariah yuk, gitu. Anda mengajak. Tapi untuk sementara Anda mengirim ke sana nggak ada masalah, tapi Anda harus mengajaknya. Individu. Kalau individu masih sangat bisa dimaklumi karena tidak semua mengerti hukum. Yang aneh adalah lembaga agama, pondok pesantren, masjid meminta bantuan rekeningnya bank konvensional. Anda jangan bantu tempat tersebut karena dia tidak mendukung syariat. Kenapa Anda mendukung? Nih, saya tegas masalah ini. Ini lembaga pendidikan Islam, rekeningnya tidak syariah. Terus bagaimana dia yang tidak mengagungkan syariat? Tapi kalau masih individu, Anda ingatkan perlahan. Nah, ini harus tegas begini. Karena apa? Kita harus sudah mengarah kepada syariat. Dan indah sebetulnya setelah itu. Pada akhirnya dengan syariat. Kalau ada kekurangan di bank syariah, bukan untuk kita tinggalkan lalu mendukung yang tidak syariah. Kalau ada yang kekurangan dalam produk-produknya, yuk kita sempurnakan. Terus bagaimana dengan yang kerja di dunia konvensional? Loh, itu adalah pakar-pakar ahli dalam dunia keuangan. Harapan kita adalah mereka hijrah, langsung disyariatkan. Kan indah. Bank konvensional yang paling besar di Indonesia, merindukan karena masyarakat Indonesia muslim semuanya, banyak kan muslim, ingin dirubah dengan syariat. Lah ini perjuangan, hebat itu. Gimana caranya? Mudah, mengubah transaksi saja. Yang lalu biar berlalu. Loh, kan hebat begini. Yang jadi masalah adalah membela bank konvensional, lalu merendahkan bank syariah. Yang sudah masuk bank syariah pun tidak boleh merendahkan konvensional, akan tapi menghimbau dalam kebanggaan baik. Sekarang kebalikannya, yang mempertahankan bank konvensional merendahkan bank syariah. Ini kan kacau. Orang semacam ini kan kacau. Ini.
Kasihan. Tidak boleh begitu, jangan. Kalau Anda masih dalam dunia konvensional, tanpa harus mencaci bank syariah. Kalau ada yang kurang di bank syariat, Anda sebagai tokoh ulama barangkali, yuk, barangkali Anda punya nama, punya pengaruh, yuk dibenahi ini, diusulkan dong. Jangan malah menghalalkan riba. Itu kan kacau. Atau menghalalkan bunga. Kalau menghalalkan riba nggak ada sih. Menghalalkan bunga misalnya. Bunga karena sedikit dan sebagainya. Sedikit bagaimana orang terjepit gara-gara bunga? Ada sampai suatu ketika datang kepada kami, bahasanya ini baru bayar bunganya saja Bu ya, pokoknya belum. Aduh, bunganya saja begitu, pokoknya belum. Sedikit bagaimana itu? Oh, ada bank syariat, ada kurang ini. Ya itu kita sempurnakan, maka Anda jangan lari. Yang jelas di dalam bank syariat produknya sudah diupayakan sesuai dengan syariat. Kalau bank konvensional produknya bebas. Kalau orang pengen buat perumahan untuk jualan minuman keras atau apa toko, diizinkan untuk pinjam ke bank konvensional, tapi bank syariah tidak. Nah, di sini bukan berarti kita lalu mencaci orang yang masih kerja di bank konvensional, tidak. Kita menghimbau ilmu itu istimewa. Allah berikan kepadamu ilmu dunia perbankan. Ayo hijrah, dan banyak kita menemukan, Buya saya alumni konvensional, saya hijrah ke dunia syariat. Gaji memang lebih sedikit Buya, tapi tentram hati. Ya memang iman itu. Iman itu seperti itu. Kemudian terakhir, bagi yang sudah masuk dunia syariat, jangan merendahkan yang masih di dunia konvensional. Anda tidak tahu jeritan hatinya. Yang sudah masuk syariat bersyukur, yang belum segera sadar. Dan yang sudah masuk bank syariat, jangan merendahkan yang masih berada di bank konvensional. Tapi kita doakan, kita himbau. Mungkin anak-anak para santri yang orang tuanya masih ke sana, himbau dan fahamkan dengan pemahaman yang benar. Kesulitan sedikit akan jadi pahala. Kalau kita menganggap bahasanya transfer dalam dengan syariat dengan sadar agak kena cas 5.000, 6.000 dan sebagainya, kita harus bersyukur dulu waktu saya mendapatkan kiriman dari rumah melalui wesel kantor pos itu pakai angkot, naik angkot dulu, ngantri dulu. Habis lebih banyak lagi. Sekarang gara-gara dipotong 5.000 saja. Uang katanya orang kaya raya, duitnya jutaan, dipotong 5.000 saja untuk syariat, nggak mau, ini bagaimana ini? Semoga Anda yang sudah masuk dunia syariat, Allah beri ketawaduan. Yang belum, diberi kesadaran. Dan semakin berkah hartanya semuanya, asalkan Anda sadar berkah, insyaallah. Allahu a'lam bishawab.